Oke deh, gini. Jadi gue tuh sesuai dengan tema yang mau gue angkat. Ini tentang budaya multikultur tiap negara. Oke. Jadi kan lu ini kan salah satu orang yang punya banyak teman dari berbagai macam negara gitu kan. Ya kan? Kalau gue kan nggak banyak, kalau lu kan banyak banget. Nah, apa sih, gue udah nyambel dulu deh. Apa sih yang menurut lu itu susah kalau berteman dengan orang yang berbeda negara? Dalam arti gini, hal apa yang membuat lu, hal apa membuat lu ya? Dalam arti gini, ketika lu berteman dengan orang yang berbeda negara kan pasti lu udah mikir beda budaya, ya kan, beda ya tingkah laku dan segala macam. Lu pertama kali minder nggak berteman dengan orang yang berbeda negara gitu? Minder. Enggak sih, karena prinsipnya kalau berteman sama mereka itu di awal aku tuh pengen belajar bahasa ya, bahasa dan budaya. Jadi ada prinsipnya kalau kita belajar bahasa itu harus punya keberanian. Berani apapun, komunikasi, interaksi. Ya udah, ngapain mesti minder dan malu? Betul. Tapi kalau banyak orang yang awal skeptis dengan ketika lu berteman dengan orang yang berbeda dengan sama ini lo misalnya Indonesia gitu kan. Banyak orang berpikir ini nipu lah, ini enggak lah, dia hanya pura-pura baik. Pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Pernah nggak sih lu berpikir lu istilahnya gini, lu berteman dengan berbagai negara, lu pernah nggak sempat berpikir, ada pikiran di pikiran lu tuh kayak ini benar nggak sih gitu, apa pura-pura gitu? Oh gitu. Ya gitu. Kayak mereka itu hanya ngambil keuntungan atau misalnya iya aja. Betul. Itu lu nanya gitu sih, banyak banget tau yang nanyain ke gue. Iya, karena gini loh, maksud gue nggak tulus. Kan kita kan nggak tahu, namanya baru berteman dengan orang luar kan, gitu loh. Bicara tentang tulus atau enggak orang, kita nggak bisa ya menyelami hati manusia karena itu dalam banget gitu. Kalau laut mungkin bisa diukur, tapi kalau hati manusia itu nggak bisa. Jadi pada prinsipnya kalau gue berteman sama orang lain, gue lebih melihat walaupun kita nggak bisa membaca hati seseorang, tapi hati kita bisa ngerasakan. Oh gitu, oke. Ya, jadi dia tulus apa enggak. Bahkan pernah kejadian seperti ini, Tian. Misalnya nih, orang-orang lain udah banyak ngingetin gue nih, orang ini belum tentu tulus sama kamu. Orang ini mungkin hanya keuntungan bla bla bla. Tapi karena hati gue ngerasa dia baik-baik aja dan tulus, gue nggak mau dengar orang dulu sampai gue benar-benar mendapatkan bukti gitu. Jadi aku nggak mudah percaya sih sama orang. Ya kan, karena kan bisa aja dia tahu-tahu ternyata dibaliknya enggak gitu kan. Bahkan sebenarnya nggak hanya beda negara sih, karena sesama negara pun ada ya. Sesama manusia, sesama Indonesia pun ada kayak gitu. Cuman gini, kita balik ke kultur mereka yang berbeda gitu. Lu pernah nggak sih ngerasa, oh ternyata di negara ini begini tuh, tiba-tiba lu ngelakuin hal yang sebenarnya di negara itu kayak, kok lu kayak gitu sih gitu? Pernah nggak kayak gitu? Ada lah pasti. Ya dari beberapa teman yang mungkin dari Europe ya, Europe mungkin dari UK pernah, dari Rusia mungkin lebih ke Western banget ya stylenya, dan gue pasti culture shock banget. Apalagi mungkin kita kan biasa tidur bis Isya udah tidur gitu kan. Dan dari beberapa teman yang ekspatriat itu mungkin dari Mesir ya, dari Mesir. Ya kalau beda budaya sih apa ya, mungkin lebih ke cara salah satunya sebentar, aku lagi mikir ini bisa dipotongkan nanti. Oke. Apa ya, aku mau bahas kentut sih sebenarnya. Oh yaudah ngomong aja kentut gitu. Nih, oke. Buang angin. Oke. Kalau tentang budaya yang berbeda, gue mau tanya dulu. Lu setuju nggak sih kalau misalnya nih kayak buang angin atau kentut itu, kalau lu berani kentut di depan orang atau sama orang, itu berarti lu udah deket sama orang itu? Kayak gitu? Iya, bisa juga. Tapi kadang tergantung privilege orang ya. Ada juga yang udah deket tapi yang gue nggak mau kayak gitu. Kayak lu deh, kayak lu misalnya lu pernah kentut nggak sih lu di depan teman lu sendiri yang deket? Sejauh ini sih pernah. Itu kenapa lu bisa kentut? Karena lu percaya dan deket sama dia? Iya, karena udah dekat gitu. Berarti kan faktor kedekatan kan? Iya, bisa. Nah kalau di sana itu, kalau kentut bahkan di depan keluarga pun itu aib sih. Itu harus lu kalau di sana tuh harus ke kamar mandi.
Tapi memang kalau kita buang anginnya jangan kata nanti di tap ya. Iya, itu kan semua orang. Dan gue pun percaya ya, misalnya, dan bahkan teman dekat gue sendiri pun kalau dia nggak dekat, kalau dia lagi baca buku atau main HP, gitu tuh sorry ya, udah itu doang. Jadi mungkin karena faktor kedekatan, jadi dia bisa bebas aja udah. Bisa aja gitu. Tapi misalnya nih, untuk kan Mesir lagi, karena gue banyak teman-teman di Mesir, kayak panggilan Tian. Karena mereka manggil dengan manis banget ya, Habibci untuk perempuan sayangku, atau Habibi buat laki-laki, udah biasa kayak gitu. Bahkan marah pun kalau kita anjing lo ya kan, ada yang nggak gitu ya, sampai nyebut binatang gitu. Mereka sih tetap aja Habibci gitu, misalnya tetap aja kayak manis dalam arti kata manis, walaupun mereka marah tapi kalau diartikan katanya tetap aja positif gitu. Di sini sih gue lihat kalau orang marah, kampret lo, kampret lo ya, ketupret lo. Nah, ya memang ya pasti adalah berbagai perbedaan itu sedikit. Nah, tapi ini gue ada satu menarik nih. Lu pernah nggak sih, nih kan yang tadi gue bilang bahwa lu kan punya beberapa teman dari berbagai negara, contohnya Mesir lah, mungkin teman lu paling banyak dari Mesir. Lu pernah nggak sih konflik sama orang Mesir? Wah, kalau konflik yang tanya. Kalau konflik dengan orang Mesir pernah ya. Oh gitu. Tapi umumnya bukan karena, kalau menurut gue ya, secara positif aja nih. Umumnya mungkin bukan karena orang itu orang jahat, ya, bukan dia jahat nih, tapi karena salah paham aja. Misalnya nih, orang yang satu cerita kayak orang ini, nyampe ini belum tentu sesuai yang ini nih ceritanya nih. Bisa jadi berganti lagi topiknya. Dia ceritain ke sini udah beda lagi, ujung-ujungnya yang salah siapa? Padahal sebenarnya lu nggak salah, misalnya gitu. Nah, salah paham dari pesan berantai itu. Kemudian mungkin dari nah kan di antara beberapa teman gue kan to the point ya. Kalau ada ngerasa apapun udah cerita aja gitu. Nah, kalau gue kan tipenya butuh waktu ya buat menceritakan sesuatu. Kalau misalnya gue sedih atau gimana, gue diam aja nih. Lu pernah kan kalau ngeliat gue diam kayak mana? Jadi kalau misalnya sedih pun milih diam dulu nih, gue cari waktu yang tepat dulu baru bisa cerita. Sementara mereka kalau bisa langsung cerita aja, gue nggak suka lo kayak gini, langsung aja ngomong. Nah itu sulit banget sih. Gue nggak suka ya kalian kayak gini. Itu kayak menurut aku sih kayak sedikit kasar ya. Aku lebih mau tenangkan pikiran dulu, nanti baru cerita. Tadi kamu kayak gini, aku nggak suka lo. Aku butuh waktu. Tapi kebanyakan dari teman-teman itu jadi kayak, kok kamu gini sih? Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab yang sedetail itu karena mungkin aku jelasin di waktu itu bisa jadi mereka belum tentu paham. Langsungnya beda suasana. Kalau udah tenang, mungkin dia bisa paham gitu. Kan ada kan kayak gitu. Coba deh kita jelasin sesuatu dalam keadaan orang sama-sama emosi, bisa jadi pikiran dia lain. Tapi ketika kayak udah tenang gitu, kita ngomong dari hati ke hati, pelan-pelan tanpa emosi, itu pasti lebih ngena gitu. Itu sih salah paham. Dan kalau lo dari teman-teman lo nih dari berbagai negara, Mesir lah, karena dari tadi lo ceritakan Mesir. Nah, ada nggak hal unik dari kebiasaan mereka yang mungkin kalau di Indonesia kok begini gitu, tapi itu udah jadi kebiasaan dari mereka? Ada nggak? Ya mungkin dari beberapa teman. Kenapa harus Mesir ya? Alasannya banyak. Gue singkat aja ya. Pertama, berteman sama mereka itu kita termotivasi buat belajar bahasa Arab. Cara belajar bahasa Arab itu kan bahasa Quran ya. Kedua, mereka itu punya budaya yang mudah mendoakan gitu, Tian. Mudah mendoakan. Misalnya kalau lu sedikit aja lu misalnya mau tes ujian apapun, doanya panjang banget dan itu tuh ngena di hati. Gue suka banget kalau orang-orang ibu-ibu Mesir juga suka doakan. Terus mereka kalau misalnya mengagumi sesuatu nih, langsung aja ngomong Masya Allah Tabarakallah. Karena kan dalam agama kita kan juga berkata itu menghindari asat ya. Kalau orang Indonesia kan, widih dari mana aja dong, widih dari dinas nih. Kayak widih itu harus ganti aja Masya Allah Tabarakallah, membiasakan. Kemudian dari mereka itu jadi kita kayak mendoakan gitu ya. Jadinya adem aja gitu, menghindari dari hasad juga kan, dari kecemburuan gitu. Kemudian yang bikin gue tertarik lagi dengan mereka itu manis sih, maksudnya aku nggak tahu ya, aku belum pernah mendengar
mereka berkata kasarnya seperti apa. Belum pernah kasar versi Mesir itu seperti apa sih. Tapi rata-rata sih mereka berkata baik dan manis aja gitu. Dan mungkin walaupun kita nggak tahu ya, nah ini nih nanti lu bisa ini kita nggak tahu tulus apa enggak dari omongan. Yang penting dari kata-kata itu, kan kata-kata udah keluar nih, di belakangnya kan tulus apa enggak kita nggak tahu nih. Yang penting dia keluarin dulu nih kata-kata yang bagus, yang kata-kata manis itu, kalam helu itu. Untuk tulus apa enggak ya nggak tahu, yang penting mereka berkata manis aja. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari gua. Ya buat penonton ya yang ada di rumah nih. Ya, jadi gua nanya sama lo, gimana lo kasih pesan ke teman-teman di rumah? Apa sih tips buat teman-teman di rumah yang kan sekarang udah zaman era globalisasi kan, maksudnya kita bisa berhubungan dengan berbagai orang di belahan dunia dengan mudah gitu kan, dan hanya dengan membuka internet ya kan, membuka sosial media kita bisa berhubungan dengan berbagai macam orang gitu. Tipsnya buat lo yang pengen, buat teman-teman di rumah yang mungkin masih agak takut untuk gue nggak mau berteman dengan orang luar gitu. Nah itu tipsnya gimana gitu bisa diberikan ke teman-teman di rumah? Kalau jujur, nah ini ada dua gelombang, ada dua perbedaan ya. Kalau dulu waktu masih zaman kuliah, batasnya itu di kuliah, gue fokus ke Europe. Itu mau dari kecil gue suka banget berinteraksi sama orang asing, dari kecil. Bahkan kan gue tinggal dekat hotel ya, kalau ada bule-bule itu gue seneng banget nyapanya, walaupun pernah tuh gue disuruh beli rokok doang, ya ampun happy banget. Kasih uang 1.500, 1.000 tuh banget. Nah jadi dulu itu karena pengen banget mengasah kemampuan bahasa, gue sampai add friend tuh orang-orang dari luar negeri, sampai dalam satu grup dari berbagai negara. Gue adminnya, gue bikin satu grup namanya People in the World, dan itu khusus bahasa Inggris. Nah kemudian sejak gue lulus kuliah, gue lulus dari Universitas Islam, kok gue nggak ada kemampuan bahasa Arab gitu. Jadi berubahlah dari Europe itu kemampuan bahasa Inggris, gue mendekat nih ke negara-negara Arab nih. Nah akhirnya sekarang, dan jujur li, teman paling dekat gue ya orang Mesir dan orang Indonesia just. Walaupun berbeda bahasa ya, ternyata walaupun kita berbeda bahasa, itu tidak menghalangi hati kita buat dekat sama orang, rasa cocok. Nah satu lagi yang perlu gue sampaikan, yang mungkin tentang ruh di dalam agama Islam, itu bukan tentang tentang sesama Indonesia, Indonesia aja nih best friend, enggak. Tapi justru ruh itu tidak melihat kemampuan bahasa dari manapun. Ruh itu dalam agama kita, di dalam Al-Quran dikatakan Allah gini, bicara sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau misalnya ada dari umatmu yang nanya tentang ruh, harus jawab ya, itu urusan aku. Jadi ruh itu dia akan berkelompok. Kalau dia merasa cocok, dia akan dekat. Kalau tiba-tiba kalau dia nggak cocok, dia akan jauh. Pernah nggak sih tiba-tiba nih mama kok jauh aja dari orang, apa orang itu ada salah? Atau misalnya baru ketemu orang kok nyaman gitu. Nah jadi pertanyaannya ya itu, walaupun berbeda bahasa, gue ngerasa teman deket gue ya orang Mesir, walaupun jauh ya, bahkan gue curhat apapun kian. Gitu deh, ya ampun. Semoga berarti ya tipsnya berarti ya jangan lupa ya belajar bahasa Inggris. Yang penting kalau misalnya kalau mau belajar bahasa, emang bagus banget praktis langsung dengan orang luar gitu ya. Daripada textbook ya, mendingan gimana sih? Ngomong kan. Itu. Gitu. Oke, sekian dulu deh di pembahasan kita seputar berteman dengan teman-teman dari luar ya. Kita tadi belum menyapa pemirsa di awal. Nah, ada tamu pemirsa. Ada tamu. Selamat datang Pak. Sampai jumpa lagi di channel Di Balik Kejadian. Dadah. Dadah.